Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu tuntun kami, agar kami mampu berkonsentrasi mendengarkan dan mengerti maksud Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, perlengkapi dengan hikmat, kuasa dan wibawa Tuhan, dan mohon singkapkan bagi hamba-Mu akan maksud-maksud yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai ayat 22. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai ayat 22. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delilah mengambil tali-tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti
benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan 7 lembar rambut memenuhi kebutuhan. 7 lembar rambut memenuhi kebutuhan. Memperhatikan tema ini memang sangat aneh. Bagaimana 7 lembar rambut itu bisa memenuhi kebutuhan?
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan di sini dikisahkan tentang Simson yang begitu luar biasa. Simson memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa, dan Simson memiliki berbagai pencapaian dalam hidupnya yang sangat luar biasa. Simson adalah seorang anak petani, tetapi kemudian dikaruniai oleh Tuhan satu karunia yang membuat hidupnya berhasil di masa berikutnya. Apa saja yang telah dicapai oleh Simson? Simson, walaupun awalnya adalah orang tuanya adalah seorang petani, tapi Tuhan memilih Simson menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemerintah untuk bangsa Israel. Simson diberi tugas oleh Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Dan Simson berhasil memerintah bangsa ini dengan baik. Bahkan ketika orang Israel sebelum Simson memerintah, orang Israel itu dijajah oleh orang Filistin. Ketika Simson menjadi hakim, Simson berhasil melepaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Kemudian Simson memimpin orang Israel hidup menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka. Itu pencapaian. Hal yang berikut bahwa Simson bukan hanya luar biasa dalam memerintah sebagai hakim. Simson bukan hanya luar biasa untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Simson juga memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu hari, dia keluar dari kampung, kemudian dia bertemu dengan singa. Singa itu digelar sebagai raja hutan. Mengapa? Karena singa ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki kecerdikan yang sangat luar biasa di antara banyak binatang. Namun, ketika bertemu dengan Simson, Simson bisa membunuh singa ini dengan tangan kosong. Simson tidak menggunakan senjata apapun. Simson hanya menggunakan tangannya sendiri dan bisa membunuh singa ini. Memang itu satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang lain, pernah Simson dikepung di satu rumah di Gaza. Kemudian orang mengepung dari sore. Rencananya malam baru Simson mau ditangkap. Tapi ketika orang tertidur tengah malam, Simson bangun. Kemudian dia keluar dari rumah itu, kemudian dia mencabut pintu gerbang. Dengan tutupnya, dicabutnya. Kemudian dipikul dan dibawa naik ke gunung. Juga Simson memiliki satu kecepatan yang luar biasa. Dia pernah ke daerah Filistin karena orang Filistin mengganggu keluarganya Simson. Kemudian Simson ke sana dan Simson ini pergi menangkap 300 ekor anjing hutan. Itu serigala. 300 ekor serigala ditangkap oleh Simson, kemudian diikat ekornya dan dipasangi obor di situ, ada api. Kemudian anjing-anjing ini atau serigala ini lari ke tengah-tengah gandum orang Filistin dan terbakarlah gandum-gandum orang Filistin. Di sini Simson memiliki kecepatan yang luar biasa.
Bayangkan kalau serigala kalau lari begitu cepatnya, tapi Simpson lebih cepat. Ya. Kemudian Simpson juga memiliki kemampuan untuk berperang dengan luar biasa. Memiliki tenaga yang luar biasa. Pernah berperang dengan orang Filistin. Ya. Simpson seorang diri menghadapi 1.000 orang. Kemudian Simpson membunuh 1.000 orang ini hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. 1.000 orang bisa mati dalam peperangan, dibunuh oleh Simpson. Dan terakhir Simpson membunuh ribuan bahkan puluhan ribu orang Filistin yang pada waktu itu berkumpul di satu rumah besar yang bertingkat. Ketika Simpson sudah matanya dicungkil, Simpson masuk ke kolong rumah itu. Kemudian tiang tengah rumah itu ada 2. Kemudian Simpson memegang kedua tiang itu dan mendorongnya hingga patah. Maka rubuhlah rumah itu dan matilah begitu puluhan ribu orang. Jadi Simpson ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita ialah, kalau Simpson ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mengapa dia bisa ditangkap orang Filistin dan matanya dicungkil sehingga buta? Mengapa? Dalam firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan satu karunia kepada Simpson sebelumnya. Tuhan memberikan karunia kepada Simpson dengan meletakkan satu tanda pada kepalanya, yaitu ada 7 rambutnya yang berjalin-jalin. Tuhan menempatkan karunia kepada Simpson pada ke-7 rambut ini. Itu sebabnya Simpson diperlengkapi senantiasa dengan kuasa. Makanya mengapa tadi dia bisa memimpin dengan baik, karena Tuhan memberikan karunia kepadanya. Mengapa Simpson bisa membunuh singa? Karena Tuhan memberikan satu karunia, satu kelebihan, satu berkat kekuatan kepadanya. Mengapa Simpson bisa lebih cepat daripada serigala? Karena Tuhan juga yang membuat dia memiliki kekuatan dengan menempatkan satu karunia kepadanya pada kepalanya, yaitu 7 rambut jalinnya. 7 rambutnya yang bercalin. Mengapa Simpson begitu luar biasa? Memiliki kekuatan dan mampu memimpin dengan baik. Dia bisa mencapai sesuatu yang baik dalam hidupnya karena Tuhan yang memberikan karunia kepadanya. Dan karunia itu, karunia kekuatan itu ditandai dengan 7 lembar rambutnya yang berjari-jari. Nah, kalau dia sudah diperlengkapi dengan karunia itu, lalu kenapa kemudian akhirnya Simpson ditangkap? Lalu mengapa kemudian akhirnya Simpson matanya dicungkil? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Simpson yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertama, bahwa Simpson, kuasa Allah pada Simpson, berkat Allah pada Simpson, artinya akhirnya tidak menolong Simpson. Karena apa? Simpson, pertama itu dia bermain-main dengan karunia ini. Dia mulai mempamerkan karunia-Nya. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan ketika dia sudah menikah dengan Delila meminta dia supaya diberitahukan di mana
Bagaimana Simpson begitu luar biasa. Simpson main-main, dia pamer-pamer itu karunia yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang dilakukan Simpson? Pertama Simpson ketika ditanya di mana, bagaimana, kenapa bisa engkau kuat? Simpson katakan, coba ikat aku dengan tali. Ya, tali yang baru. Supaya aku tidak berdaya. Ketika diikat, ternyata putus itu tali. Baru Delila katakan, ternyata kamu bohong, Simpson. Apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya engkau bisa dikalahkan? Coba ikat aku dengan tali yang belum pernah dipakai. Kalau pertama tadi tali busuk, tali yang dipakai memang. Yang kedua, tali yang belum pernah dipakai. Bisa dipakai tali kayu tapi belum pernah dipakai. Kalau ikat aku kalah. Ternyata waktu dia ikat, ternyata putus. Ya sudah 2 kali main-main dengan itu. Ketiga kalinya, Simpson ditanya, bagaimana sebenarnya engkau bisa kuat ini? Dia bilang, coba ini rambut jalinku ini. Ya, dikasih lihat nih rambut jalinnya. Yang rahasianya itu. Ini kalau dijalin-jalin, kemudian ditambah dengan tali, kemudian diikat sama patok dan ditanam ke tanah, kasih kuat-kuat, pasti tidak bisa goyang-goyang itu. Dia tidur, kemudian dijalin-jalin itu rambutnya, kemudian ditambah tali, kemudian dipatok ke tanah. Baru katakan, orang menyerang engkau. Dia bangun, tercabut. Lalu Delila katakan, ternyata kamu bohong. Ini sudah 3 kali pamer-pamer kekuatannya. Yang terakhir dia katakan, bagaimana sebenarnya engkau bisa kuat? Kemudian di sini Simpson katakan, sebenarnya begini, sejak aku lahir, ya, Tuhan mengatakan kepada ibuku, jangan dicukur rambutku. Karena Tuhan menempatkan kekuatannya, kuasanya pada ketujuh rambut jalinku. Kalau itu dicukur, maka aku akan tidak berdaya. Maka satu hari Simpson disuruh tidur. Ketika tidur, orang datang cukur itu rambut jalinnya, dipotong itu rambutnya, yang 7 lembar itu, yang berjalin-jalin. Sudah itu, dikatakan, orang datang menyerang engkau. Dia bangun, dia mau melawan karena dia sudah diikat, ternyata sudah tidak bisa. Kuasa Allah sudah meninggalkan Simpson. Ya. Dari firman Tuhan ini, ya, mengapa Simpson, ya, dicungkil matanya? Mengapa Simpson menjadi lemah? Itu karena Simpson, ya, menyombongkan karunia yang ada padanya. Dia pamer-pamer. Ya. Dari kebenaran ini Allah mau sampaikan bagi kita bahwa kalau kita itu sombong, Tuhan tidak suka. Kalau kita itu sombong, Tuhan tidak suka. Kalau kita itu pamer-pamer apa yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kalau kita ganteng, kita pamer kegantengan, Tuhan tidak suka. Kalau kita kaya, Tuhan kita pamer kekayaan, Tuhan tidak suka. Kalau kita pintar, kita pamer kepintaran kita, Tuhan tidak suka. Ya. Kalau ada yang kita punya dan kita mau pamer-pamer, itu Tuhan tidak suka. Ya. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai matanya Simpson
dicungkil dan Simson kehilangan semua kekuatan dan kekuasaannya. Kehilangan semua berkatnya. Yang kedua, karena Simson tidak menjaga dan tidak memelihara berkat Allah yang diberikan kepadanya. Berkat Allah yang diberikan kepada Simson menjadi seorang hakim dan diberi kekuatan, dan berkat itu ditandai oleh Tuhan dengan 7 rambut jaling pada kepalanya. Tapi ketika Simson tidak menjaga karunia ini, menjaga berkat ini, dia katakan kalau ini dikasih keluar, maka semua akan habis. Maka orang mencukur rambutnya itu, maka benar-benar bahwa dia kehilangan kekuatan, dia tidak dilindungi Tuhan lagi, sampai matanya dicungkil. Dari kebenaran ini Allah mau sampaikan bagi kita bahwa kalau kita tidak memelihara berkat Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan mengambil berkat itu. Ya. Tuhan akan mengambil. Kalau kita tidak memelihara berkat Allah yang diberikan bagi kita, maka kita akan sulit dalam hidup kita. Simson tadi, mengapa akhirnya dia kehilangan jabatannya sebagai pemerintah? Mengapa dia kehilangan kekuatannya? Mengapa dia kehilangan berkatnya? Karena dia tidak memelihara berkat yang dipercayakan Tuhan kepada. Tuhan mau menyampaikan bagi kita bahwa menjalani hidup kita perlu memelihara berkat Tuhan. Apakah itu pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, pelihara itu, lakukan dengan baik. Kalau Tuhan memberi kesehatan bagi kita, pelihara itu, supaya kita menikmati yang baik. Ya. Kalau ada Tuhan memberikan harta bagi kita, gunakan itu dengan baik, jangan diboros-boroskan, supaya itu bermanfaat bagi kita. Ya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang lain bagi kita, yang baik bagi kita, pelihara dan gunakan itu dengan baik, supaya itu membuat hidup kita menjadi bagus. Ketika kita tidak memelihara apa yang diberikan Tuhan bagi kita, kita tidak menjaganya dengan baik, maka Tuhan akan mengambilnya, sehingga kita menjadi sudi dan menderita dalam hidup kita. Karena itu, menghadapi hari depan, mari kita setia mengandalkan Tuhan. Mari merendahkan diri dengan beribadah. Mari merendahkan diri dengan melaksanakan tugas yang dipercayakan bagi Tuhan kepada kita. Mari merendahkan diri dengan memelihara berkat-berkat-Nya yang diberikan bagi kita. Apapun berkat itu, ketika kita memeliharanya, sekecil apapun berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, ketika kita memeliharanya, maka berkat itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika kita tidak memeliharanya, maka berkat itu akan membuat hidup kita menderita karena akan dicabut oleh Tuhan. Simson hanya diberi 7 lembar rambut jaling sebagai tanda berkat Tuhan baginya, tapi cukup membuat Simson menjadi orang yang berhasil, orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa ketika dia masih memeliharanya. Tapi ketika dia sudah tidak memeliharanya, ketika dia sudah tidak menghargainya, ketika dia sudah membiarkannya, maka berkat itu diambil oleh Allah daripadanya, dan Simson kehilangan kedua matanya, akhirnya mati dengan tidak menyenangkan. Karena itu, peliharalah berkat Tuhan. Amin.